Jangan investasi Bitcoin, mending investasi emas aja. Nah, kalian pasti sering dong dengar statement yang seperti ini. Tapi gimana kalau gua bilang Bitcoin adalah emas masa depan? Hai, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Setiap minggunya gua akan share video-video seperti ini supaya kalian makin jago investasi dan pastinya bisa dapat insight-insight menarik supaya dapat potensi untuk hasilkan cuan juga. Jangan lupa subscribe dan juga pencet tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan dengan update-update dari gua. Video ini dipersembahkan oleh Facet. Facet adalah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor, sehingga semua layanan dan produk mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. Selain itu, biaya transaksinya juga murah banget, plus kalian dapat free biaya deposit tiap kali pakai Facet. Chapter pertama, kenapa emas itu halal? Emas dianggap halal dalam Islam karena memenuhi kriteria-kriteria syariah seperti menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba atau bunga, maisir atau perjudian, serta gharar atau ketidakpastian. Riba merupakan bunga yang dihasilkan dari transaksi utang piutang yang dilarang dalam Islam karena bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tetapi emas tidak melibatkan unsur-unsur tersebut, sehingga emas bisa dikatakan bebas dari unsur riba. Selain itu, spekulasi yang besar serta perjudian itu juga dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan ketidakpastian serta kerugian yang besar bagi kalian yang ikut di dalamnya. Nah, emas adalah logam berharga yang punya bentuk fisik serta punya jumlah terbatas, sehingga nilainya sangat bergantung terhadap permintaan pasar serta kelangkaannya. Berbeda dengan aset-aset lain yang sangat spekulatif dan fluktuatif yang tidak dapat diprediksi. Dan kalau gua baca di sini guys, emas ternyata punya sejarah panjang sebagai alat tukar yang sah dalam Islam, seperti penggunaannya dalam dinar dan dirham pada masa lalu. Nah, hal ini menunjukkan guys bahwa emas sudah diakui sebagai mata uang yang sah dan adil dalam Islam dalam transaksi perdagangan. Bukan cuma untuk alat tukar aja guys, ternyata emas juga adalah simbol kekayaan yang didapatkan dengan cara yang halal. Nah, ini masih sesuai dengan nilai syariah yang mengutamakan keadilan dalam transaksi ekonomi. Investasi di emas juga dianggap halal selama sesuai dengan ajaran syariah. Artinya kalau kalian mau investasi dalam emas, nggak boleh ngerugiin pihak manapun serta nggak boleh melibatkan yang namanya ketidakpastian yang besar. Sehingga kesimpulannya, emas yang nilainya cenderung stabil, terbatas dan tidak dipengaruhi oleh bunga atau inflasi seharusnya sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam syariah yang mengutamakan kestabilan serta keadilan. Coba kita bandingkan kali ini dengan Bitcoin. Yang kedua, perbandingan emas versus Bitcoin. So, di chapter 2 ini guys, gua akan sampaikan 6 poin perbandingan antara emas dan Bitcoin yang ternyata punya value yang sama. Sehingga kalian bisa lihat ternyata Bitcoin bisa menjadi emas di masa depan. So, check it out guys. 1. Kelangkaan atau scarcity. Guys, emas itu punya sumber daya yang terbatas, tetapi pasokannya akan semakin berkurang dengan seiringnya dilakukan penambangan emas. Akan tetapi tidak ada satupun manusia yang tahu pasti berapa kira-kira jumlah emas yang ada di bumi kita ini. Selain itu, proses penambangan yang semakin sulit dan mahal juga berpengaruh terhadap kelangkaan si emas dan juga harganya. Nah, gimana dong dengan Bitcoin?
Bitcoin punya tingkat kelangkaan yang sudah terprogram. Hanya ada 21 juta Bitcoin aja nih di dunia ini karena sudah sesuai protokolnya dan tidak dapat diubah. Selain itu, untuk menghasilkan Bitcoin yang baru diperlukan proses mining atau penambangan Bitcoin menggunakan komputer-komputer dengan daya komputasi yang tinggi. Belum lagi setiap 4 tahun sekali ada yang namanya Bitcoin halving, di mana reward yang dihasilkan dari proses mining akan berkurang setengah dan kesulitan untuk menghasilkan Bitcoin akan semakin meningkat. Sehingga tingkat dari kelangkaan Bitcoin akan semakin terjaga setiap tahunnya. Jadi guys, kalau kita bandingkan emas dan Bitcoin, keduanya punya tingkat kelangkaan yang tinggi. Walaupun Bitcoin menang ya, karena dia punya tingkat kelangkaan yang pasti yaitu 21 juta dibandingkan emas yang tidak diketahui. Keduanya juga harus melalui suatu proses mining yang sulit sehingga tingkat dari harga emas maupun Bitcoin bisa terjaga, membuat keduanya menjadi safe haven atau alat penyimpanan nilai yang cukup baik. Yang kedua, dapat dibagi-bagi atau divisible. Dalam kasus emas tuh bisa dibagi-bagi ya guys. Misalnya kalian punya 1 kilogram emas, kalian mau bagi menjadi 1000 keping 1 gram emas. Bisa dilakukan, tapi perlu waktu yang gak sebentar dan juga memakan biaya. Itu pun untuk pasin ke 1 gram juga harus sangat teliti. Bisa jadi cuma 0,999 gram lah persis 1 gram. Nah, gimana dong dengan Bitcoin? 1 Bitcoin itu bisa dibagi-bagi menjadi 100 juta Satoshi. Jadi 0,08 kali di belakang koma. Sehingga punya fleksibilitas tinggi guys untuk kalian yang mau transaksi kecil. Dan juga pembagian ini sangat cepat, instan, dan tidak makan biaya. Jadi guys, baik emas maupun Bitcoin sama-sama bisa dibagi. Bedanya, Bitcoin itu bisa dibagi menjadi satuan terkecilnya, Satoshi, dan juga bisa dilakukan secara instan dan tanpa memakan biaya ekstra, sehingga Bitcoin jauh lebih unggul. Yang ketiga, dalam hal dapat dipindahkan atau portable. Guys, kalian pernah ngebayangin nggak gimana pindahin emas sebanyak 10 ton? Pastinya kalian itu harus menggunakan mobil yang besar dan juga dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Nah, semua ini memerlukan biaya. Belum lagi kalian harus simpan nantinya ke satu brankas atau tempat penyimpanan yang aman. Nah, kalau dibandingkan dengan Bitcoin kalau mau dipindahkan itu kalian cukup menggunakan jaringan blockchain, menggunakan peer-to-peer dari satu orang ke orang lain, sehingga hanya menggunakan biaya yang kecil saja dan bisa dilakukan secara instan. Jadi guys, baik emas maupun Bitcoin sama-sama bisa dipindahkan. Bedanya kalau emas itu kalau mau mindahin ribet banget. Harus ada mobil yang besar, harus ada tempat penyimpanan yang aman, ada pengawalan, serta memakan biaya yang sangat tinggi. Sedangkan kalau Bitcoin, kalian cukup pindahkan antar wallet atau transfer menggunakan jaringan blockchain, menggunakan peer-to-peer, dan dalam waktu yang sangat instan itu bisa dipindahkan dengan mudah tanpa batasan daerah, batasan negara maupun benua, atau kita sebut sebagai borderless. Sebelum lanjut guys, gue mau info aja. Kalau kalian bisa beli Bitcoin itu di exchange Facet karena sudah dikurasi dengan baik sesuai dengan pendekatan syariah tentunya. Dan ini cocok banget guys untuk kalian sebagai new investor. Karena untuk investasi jangka panjang, Bitcoin punya return yang oke banget. So pastikan kalian cek ya. Cara downloadnya mudah banget. Kalian cukup ketik di Google Play Store atau di App Store FASSET, Facet, dan kalian sisa install aplikasinya. Verifikasi data diri kalian dan kalian sudah siap untuk investasi syariah di Facet. Yang keempat, durable atau daya tahannya. Nah, kalau kalian lihat, emas itu salah satu logam mulia yang dipilih dan dianggap berharga gara-gara daya tahannya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu daya tahan yang tinggi ini dan tidak termakan waktu menjadi salah satu nilai plus daripada emas. Nah, kalau dibandingkan dengan Bitcoin
Bitcoin juga itu punya daya tahan yang tinggi karena tidak punya wujud fisik. Semua bersifat digital dan tersimpan di dalam jaringan blockchain. Sehingga guys, Bitcoin tidak dapat rusak dalam artian fisik, namun membutuhkan sistem dan juga perangkat keras untuk akses. Jadi misalnya kalian perlu komputer untuk akses Bitcoin di wallet kripto kalian. Jadi keduanya baik emas maupun Bitcoin punya ketahanan yang tinggi. Secara fisik emas punya ketahanan fisik yang kuat dan Bitcoin secara digital punya ketahanan yang kuat juga. Yang kelima bisa dicek keasliannya atau verifiable. Nah kalau emas kalian bisa dong cek keasliannya tapi harus ke satu tempat tertentu ya, misalnya toko emas atau pegadaian. Dan untuk ngeceknya juga perlu waktu dan biaya. Jadi apakah bisa? Bisa, tapi memang sedikit ribet. Nah kalau dibandingkan dengan Bitcoin, Bitcoin itu sudah pasti bisa dicek keasliannya. Karena apa? Semua data dari Bitcoin, baik transaksinya, pengirimnya, penerimanya itu bisa dicek secara blockchain. Semua datanya itu didistribusikan ke semua pengguna sehingga setiap orang di dalam jaringan bisa membuktikan kalau Bitcoin tersebut adalah asli. Jadi guys, emas maupun Bitcoin sama-sama bisa dicek keasliannya. Bedanya kalau Bitcoin cek keasliannya itu di dalam jaringan blockchain dan secara instan. Sedangkan kalau emas kalian perlu ribet dan capek-capek pergi ke tempat yang melayani pengecekan emas. Yang keenam, sejarah kemapanannya. Nah kalau kita lihat guys, emas itu sudah dipakai lebih dari 5.000 tahun oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai alat tukar atau pembayaran. Baik dari kerajaan kuno maupun masyarakat-masyarakat di seluruh dunia. Sedangkan Bitcoin baru ada di tahun 2009 aja dan diluncurkan oleh orang yang pakai nama samaran namanya Satoshi Nakamoto. Tetapi sejak 2009 sampai 2025 sekarang, sudah 16 tahun, Bitcoin sudah mengalami lonjakan kenaikan harga yang sangat tinggi sejak awal peluncurannya. Jadi dalam hal ini emas memang sedikit lebih menang ya guys. Karena emas itu sudah lama dipakai oleh manusia. Tapi dari segi kenaikan harga, Bitcoin menang karena sifatnya emas itu lebih ke menjaga nilai. Sedangkan kalau Bitcoin itu dia jauh melebihi kenaikan harga dari aset investasi manapun. Kalau gitu kenapa dong nggak semua orang masuk atau pindah ke Bitcoin? Nah, karena ada beberapa faktor ini guys. Yang pertama dari sisi harga guys. Kalau kalian lihat di 2009 harga dari emas masih sekitar $1.000 per ounce. Beberapa hari lalu emas sampai menyentuh all time high yang baru di harga sekitar $3.000 per ounce-nya. Nah, kalau kalian lihat emas itu dia mengalami kenaikan harga hanya 3 kali lipat, tetapi stabil, kurang volatilitas sehingga orang lebih tertarik investasi emas yang lebih slow but sure ketimbang dari Bitcoin. Dan juga permintaan yang tinggi dari sektor perhiasan, industri, dan investasi juga mendukung harga emas. Nah kalau kalian lihat dari 2009, Bitcoin itu nggak punya nilainya ya dalam dolar. Masih 0,000 sekian, sampai sekarang di all time high-nya itu sempat menyentuh 108.000 US dollar. Sangat tinggi, tetapi waktu dia koreksi juga dalam banget guys. Waktu itu kalau nggak salah sempat koreksi 70% lebih di awal-awal dan di setiap cycle-nya menyentuh 30%-an something. Nah ini membuat orang yang niatnya investasi dengan tenang masih memilih emas ketimbang dari Bitcoin. Yang kedua dari sisi regulasi. Nah kalau kita lihat hampir semua pemerintah di dunia nggak ngelarang rakyatnya untuk punya emas. Bahkan disarankan untuk melawan inflasi. Sedangkan masih ada aja sih pemerintahan di dunia yang ngelarang rakyatnya untuk memiliki atau bertransaksi menggunakan Bitcoin. Contohnya China. Jadi Bitcoin itu karena
nggak diizinkan secara regulasi, akhirnya rakyatnya juga masih mikir-mikir untuk mulai masuk ke Bitcoin karena takutnya dianggap sebagai ilegal. By the way guys, untuk di Indonesia, Bitcoin dulunya itu dianggap sebagai komoditas dan diawasi oleh Bapepti, tapi sekarang sudah naik, diawasi oleh OJK dan dianggap sebagai aset investasi. Jadi ya di Indonesia sah-sah aja untuk investasi Bitcoin, tapi bukan sebagai alat pembayaran ya. Yang ketiga nih, tidak punya bentuk fisik. Nah ini salah satu alasan kenapa orang belum masuk ke Bitcoin. Karena kalau kita lihat tadi secara syariah, untuk investasi emas kan dihalalkan karena punya fisiknya. Sedangkan Bitcoin nggak punya. Nah ini masih jadi hal yang cukup kontradiktif, diperdebatkan di banyak negara. Tapi kalau menurut gua ya guys, Bitcoin itu sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana semua sudah beralih ke teknologi digital. Sedangkan di masa lalu belum ada teknologinya. Jadi menurut gua untuk investasi emas di masa depan itu akan beralih ke Bitcoin. Karena walaupun nggak punya fisik, tapi punya nilai-nilai atau value sama seperti emas. Yang keempat, Bitcoin masih dianggap judi. Nah hal ini memang nggak sepenuhnya salah ya guys. Karena banyak orang itu trading Bitcoin di market futures. Jadi mereka itu menggunakan kontrak berjangka yang kita nggak memiliki Bitcoinnya, tapi kita trading kontrak menggunakan leverage atau daya ungkit yang tinggi sehingga nilai dari spekulatifnya semakin tinggi dan juga tingkat kerugiannya cukup tinggi. Sehingga kalau menurut gua guys, kalian cukup trading Bitcoin itu di spot. Nggak usah ikut-ikutan di futures walaupun menawarkan keuntungan yang tinggi karena lebih cocok dan sesuai dengan ajaran syariah. So itu dia tadi guys ulasan gua mengenai Bitcoin dan emas. Dan kenapa Bitcoin menurut gua adalah emas masa depan. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng biar kalian tetap up to date. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung drop aja di kolom komentar. So sampai ketemu di next video.